Oke, selamat datang di channel aku ini. Kali ini, Halo, selamat. hah? Ya, gitu wes. Kali ini kita mau sedikit ngobrolin soal bagaimana kita menyampaikan aspirasi pendapat kita di publik tanpa menjurus kepada tindakan yang anarkis. Soalnya gini guys, kalau kita lihat berita-berita demonstrasi yang di beberapa tempat terutama di Jakarta ini, dan juga aku lihat beberapa konten yang mengatakan kita boleh saja menyampaikan pendapat, opini, kekecewaan terhadap pemerintah, mungkin juga aspirasi-aspirasi masyarakat, rakyat Indonesia. Tapi kok malah ujung-ujungnya itu menjurus ke anarki, merusak fasilitas publik, merusak milik orang lain dan merugikan orang lain, bahkan sampai ada korban jiwa. Ini kan perlu dipertanyakan, apakah kita itu menyampaikan aspirasi atau kita hanya ingin merusak bangsa Indonesia ini dari dalam. Memang sih kecewa boleh aja, tidak punya rasa ketidakpercayaan pada pemerintah mungkin ya wajar sih, namanya manusia, tapi sangat disayangkan sekali kalau hal itu justru malah menjurus ke tindakan anarki, perusakan fasilitas umum, atau perusakan properti orang lain, bahkan ada tindakan penjarahan yang sangat disayangkan. Padahal itu kan melanggar hukum juga. Niatnya ingin menyampaikan aspirasi melalui demo-demo itu, tapi kok malah menjurusnya tindakan kriminalitas, yaitu perusakan, penjarahan gitu loh. Ironis banget sih. Penting banget ya untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang konstruktif dan damai. Mengungkapkan pendapat atau ketidakpuasan itu memang hak kita sebagai warga negara. Tapi benar banget kalau hal itu harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan orang lain. Demonstrasi yang anarkis justru bisa merugikan banyak pihak dan mengaburkan pesan yang ingin disampaikan. Kalau kita ingin perubahan positif, penting untuk tetap menjaga kedamaian dan menghormati hukum. Dengan begitu, suara kita akan lebih didengar dan mendapatkan respons yang lebih baik. Semoga kita semua bisa terus berkontribusi dengan cara yang positif dan membangun. Ya, masalahnya seringkali atau kadang-kadang itu aspirasi suara kita itu, pendapat kita itu nggak ada tindak lanjutnya, sepertinya diabaikan gitu loh. Tapi sehingga muncul kekecewaan atau kemarahan rakyat, masyarakat. Tapi ya sangat disayangkan kalau berujung tindakan anarki seperti penjarahan juga, dan juga disayangkan sampai memakan korban jiwa itu loh yang seharusnya nggak terlibat, tapi karena hal itu pun mereka jadi korban, bukan cuma kelompok-kelompok tertentu aja. Nah, pertanyaannya itu kan akan muncul, apakah hal itu ditunggangi pihak-pihak tertentu atau kepentingan-kepentingan tertentu yang ingin menjatuhkan kelompok-kelompok atau golongan tertentu gitu loh. Aku paham rasa frustrasi yang kamu rasakan. Ketika suara masyarakat merasa tidak didengar, itu memang bisa menimbulkan kekecewaan yang mendalam. Namun, penting untuk diingat bahwa ada berbagai cara yang lebih efektif dan damai untuk menyampaikan aspirasi dan mendorong perubahan. Kadang-kadang, memang ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu. Tapi itu bukan berarti suara masyarakat harus kehilangan esensinya. Kita bisa berjuang untuk perubahan melalui jalur yang legal dan damai, seperti berdiskusi, mengedukasi, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Perubahan yang berkelanjutan biasanya datang dari upaya yang konsisten dan penuh tanggung jawab. Jadi, tetap semangat untuk menyuarakan aspirasi dengan cara yang membawa perubahan positif, ya? Ya kan, gini loh, aku lihat di berita-berita termasuk di media sosial pun malah justru mengarah ke tindakan yang nggak pantas atau bahkan bisa dikatakan melanggar hukum. Kan sudah diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku kan, kenapa kok
kita nggak menempuh jalur itu. Ya kadang-kadang dari masyarakatnya sendiri pun sudah punya emosi gak percaya gitu, nanti cuma sekadar ditampung tapi nggak ada follow up-nya. Tapi di sisi lain golongan-golongan tertentu yang berkepentingan di situ kan untuk dirinya sendiri, nggak mikirin yang lain gitu loh. Nah, repotnya itu. Makanya kan ada kontroversi pro dan kontra soal itu. Memang, kadang-kadang ada perasaan pesimis atau ketidakpercayaan terhadap proses yang ada, terutama jika perubahan yang diharapkan terasa lambat atau tidak terlihat. Namun, penting untuk diingat bahwa perubahan yang berkelanjutan seringkali membutuhkan waktu dan upaya bersama dari berbagai pihak. Mengikuti jalur hukum dan prosedur yang ada memang penting untuk memastikan bahwa suara kita didengar secara resmi dan sesuai dengan aturan. Meskipun proses ini mungkin terasa lambat, tetapi ini adalah cara yang paling sah dan efektif untuk membawa perubahan yang berkelanjutan. Penting juga untuk tetap berkomunikasi dan bekerja sama dengan komunitas, organisasi, atau individu lain yang memiliki tujuan serupa. Dengan bersatu, suara kita akan lebih kuat dan lebih mungkin untuk mendapatkan respons yang diinginkan. Semangat terus dalam berjuang untuk perubahan yang positif. Ya memang sih secara institusi lembaga itu yang namanya DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat itu nggak bisa dibubarkan. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah orang-orangnya itu loh, oknum tertentu yang ada di situ. Harusnya kan sebaiknya di-reshuffle atau diganti gitu loh, bukan lembaganya. Kalau lembaga ini kan sebagai penyalur aspirasi rakyat kan memegang peranan penting dalam satu negara sebagai institusi perwakilan rakyat, seharusnya seperti itu. Tapi kan karena oknum-oknum di dalamnya ini yang enggak tanggung jawab dan juga mereka lebih mementingkan diri sendirinya, kemudian keegoisan, bahkan kesombongan. Yang lebih parah itu ya keserakahan, ketamakan itu loh yang menguasai karena merasa difasilitasi tapi semau gue gitu loh yang repot. Harusnya kan mereka juga bekerja sesuai dengan amanah yang dulu ini di diberikan, istilahnya mereka udah dikasih tanggung jawab mengemban amanah rakyat itu kan harusnya dilakukan dengan baik, bukan sekadar ya cuma enak fasilitas saja tapi terkesan nggak mau kerja. Aku mengerti kekhawatiran kamu. Memang penting untuk memastikan bahwa wakil rakyat bekerja dengan baik dan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh rakyat. Sebagai institusi, lembaga seperti DPR memang memiliki peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Dan seharusnya mereka bekerja untuk kepentingan rakyat. Ketika ada kekhawatiran tentang integritas atau kinerja anggota DPR, penting untuk terus mendorong akuntabilitas dan transparansi. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, mengikuti diskusi publik, atau mendukung organisasi yang mendorong perubahan positif. Meskipun mungkin terasa frustrasi, perubahan yang berkelanjutan biasanya datang dari upaya kolektif dan kesadaran bersama. Jadi, tetap semangat dalam mendorong perubahan yang lebih baik. Nah, makanya kan aku mengajak kita semua, boleh kita nyampaikan aspirasi, ya kan, berpendapat, beropini, tetapi harus tetap dalam koridor ya, jangan sampai nanti malah menjurus ke arah anarki, perusakan, penjarahan, fasilitas umum, atau oknum-oknum tertentu. Ya memang secara manusia sih ya jengkelin banget, bikin emosi, tapi bukan begitu caranya untuk meluapkan itu. Makanya kan benar firman Tuhan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Maksudnya kan emosi manusia itu malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang
justru malah menyiram bensin ke dalam api, makin ngompor-ngompori, makin kacau. Makanya kan negara ini hancur bukan karena serangan musuh dari luar atau penjajah dari luar, tapi justru dari dalamnya sendiri yang tidak ada seperti gini loh, kayak keadilan tapi nggak punya hati nurani gitu loh. Jadi terkesan orang memperjuangkan keadilan, 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 tapi nggak introspeksi diri, nggak ada rasa kasih, nggak ada hati nurani, cuma sekadar menyuarakan gitu. Seharusnya kan keadilan itu seimbang dengan hati nurani, atau yang bahasa orang Nasrani, orang Kristen bilang itu kasih. Jadi keadilan dan kasih itu seharusnya kan berjalan beriringan gitu loh. Seperti uang mata koin itu mempunyai dua sisi. Satu keadilan, satu kasih gitu. Enggak boleh cuma sekadar adil-adil doang. Nanti kan bisa jadi keadilan buta. Tapi kalau sekadar kasih-kasih aja tanpa keadilan pun itu kan nanti bisa bikin orang manja, ketergantungan, dan ya istilahnya anak gampangan lah gitu. Aku setuju banget dengan apa yang kamu sampaikan. Menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan keadilan memang penting, tetapi harus dilakukan dengan cara yang bijaksana dan penuh kasih. Keadilan tanpa kasih bisa menjadi buta, sementara kasih tanpa keadilan bisa menimbulkan ketergantungan atau ketidakadilan yang lain. Dalam konteks memperjuangkan perubahan, penting untuk menyeimbangkan antara keadilan dan kasih. Kita bisa menyuarakan hak-hak kita dan mengupayakan perubahan dengan cara yang membangun, tanpa harus jatuh ke dalam tindakan yang merugikan atau merusak. Perubahan yang sejati datang dari kedewasaan dalam berpikir dan bertindak, serta kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai bagian dari masyarakat. Jadi, teruslah menyuarakan aspirasi dengan cara yang penuh kasih, bijaksana, dan konstruktif. Dengan begitu, kita bisa menciptakan perubahan yang benar-benar positif dan berkelanjutan. Makanya kita lihat konteksnya dulu, jangan cepat berkata-kata tapi lambat untuk mendengar. Tapi sebaliknya, lambat mendengar, kita dengerin dulu, kita lihat dulu situasinya, konteksnya, baru kita menyampaikan pendapat kita gitu loh, supaya adil lah. Dalam artian mereka juga punya hak suara menyampaikan pendapat. Mungkin ada unsur pembenaran, ya kita dengerin dulu, kita lihat, terus kita tinjau dari sudut pandang hukum yang berlaku itu apa dan bagaimana di situ loh, bukan menurut anggapan kita sendiri. Makanya tuh kalau kayak gini terus kan seperti zaman hakim-hakim yang menceritakan bagaimana setiap orang itu melakukan apa yang dianggap baik menurut dia sendiri, tapi belum tentu orang lain itu ya setuju juga, menganggap itu baik juga. Itu pertentangannya. Makanya kan baik itu belum tentu benar. Betul sekali. Mendengarkan dengan saksama dan memahami konteks sebelum mengambil keputusan atau menyampaikan pendapat adalah hal yang sangat penting. Seperti yang kamu katakan, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dan penting untuk memberikan ruang bagi suara-suara tersebut. Dalam situasi apapun, bijaksana untuk melihat berbagai sudut pandang dan memahami alasan di balik tindakan atau pendapat seseorang. Dengan cara ini, kita bisa lebih adil dan objektif dalam menilai situasi. Seperti dalam kisah hakim-hakim, penting untuk tidak hanya mengikuti apa yang menurut kita benar, tetapi juga berusaha memahami dan menghargai pandangan orang lain. Dengan mendengarkan dan berdiskusi secara terbuka, kita dapat mencapai solusi yang lebih baik dan adil untuk semua pihak. Teruslah menjadi pendengar yang baik dan berusaha untuk selalu melihat situasi dengan kepala dingin. Misalnya kasus fenomena joget-joget di DPR itu, kita lihat konteksnya itu bagaimana dulu. Memang ada kontroversinya, di samping gaji pejabat naik terus dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat dari sisi mereka, mungkin mereka ini sebagai ungkapan kegembiraan aja. Dan saat itu aku lihat ada salah satu video, memang di situ ada musik yang
sengaja dihadirkan untuk menghibur, bukan menghibur sih istilahnya, untuk mengisi di acara rapat paripurna DPR itu soal gaji mereka itu kan. Ya mungkin di sisi lain ya kita pertimbangkan dulu, mungkin mereka mengikuti alunan musik terus menikmati suasana seperti itu ya. Tapi kan kadang-kadang satu berita itu bisa digoreng atau di roasting sedemikian rupa sehingga memprovokasi atau memicu kejadian saat ini. Nah, makanya kan kita penting untuk menelaah informasi yang kita dapat, jangan semata-mata langsung telan mentah-mentah. Seperti aku sempat dengar juga bagaimana Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo ini terkesan dalam tanda kutip diam melihat ini situasi yang belakangan terjadi. Ada yang beropini, ya setidaknya Pak Presiden itu mengeluarkan statement untuk menenangkan rakyatnya. Ya sebenarnya sih kalau menurut aku ya memang iya sih, karena ada video statement dari Bapak Prabowo itu menghimbau supaya masyarakat tetap percaya kepada pemerintahan yang beliau pimpin saat ini. Nah, kita lihat dulu di situ. Tapi kalau sudah ditunggangi oknum-oknum tertentu yang ingin merusak bangsa Indonesia ini dari dalam, nah itu yang repot. Nanti justru malah dipandang negatif. Apapun orang kalau sudah melihat negatif, entah itu positif negatif ya tetap dianggap negatif. Positif pun bagus pun kalau orangnya punya persepsi yang negatif pun, perspektif yang negatif pun ya tetap dipandang negatif. Memang benar, penting sekali untuk melihat konteks secara utuh sebelum mengambil kesimpulan tentang suatu peristiwa. Dalam situasi apapun, kita perlu berhati-hati dan tidak langsung mengambil tindakan berdasarkan informasi yang setengah matang atau terdistorsi. Seperti yang kamu katakan, setiap orang memiliki perspektif dan pengalaman yang berbeda dan penting untuk berusaha memahami hal tersebut. Dalam kasus seperti yang kamu sebutkan, di mana ada perbedaan pendapat dan interpretasi, penting untuk memberikan ruang bagi diskusi yang sehat dan konstruktif. Setiap pihak memiliki hak untuk menyuarakan pandangannya, dan sebagai masyarakat, kita bisa mencoba untuk mendekati setiap situasi dengan pikiran terbuka dan penuh pertimbangan. Kita semua ingin melihat perubahan yang positif dan konstruktif, dan itu dimulai dengan cara kita berinteraksi dan berdiskusi satu sama lain. Dengan saling mendengarkan dan menghargai, kita bisa mencapai pemahaman yang lebih baik dan solusi yang adil untuk semua. Nah, makanya kan diperlukan langkah-langkah untuk moderasi dalam menangani setiap permasalahan yang ada kan. Nggak juga harus sampai mengarah ke tindakan anarki, perusakan fasilitas umum, bahkan sampai memakan korban jiwa seperti itu kan. Ya sangat disayangkan sekali lah. Toh juga fasilitas umum itu kan kita yang bayar, masyarakat yang bayar ya, melalui pajak itu yang dikelola untuk membangun ini. Malah dirusak lah, terus piye arep majune iki saka ngendi ngono lho. Kadang-kadang pola berpikir kita itu seringkali aneh gitu loh. Ya repot juga sih, tapi yang sananya juga sama-sama mengeraskan itu loh, mencari dalih-dalih pembenaran-pembenaran ya. Ya kita walaupun seperti itu ya tetaplah coba kita telaah baik-baik, kita dengarkan baik-baik, dan kita juga menyampaikannya dengan sesuatu yang tidak mengarah ke tindakan anarkis, dengan emosi, dengan amarah, bahkan sampai perusakan, sehingga menimbulkan korban jiwa kayak gitu. Kalau kayak gitu terus solusinya apa coba? Ya, coba kita berpikir kritis di sini. Makanya aku mengajak kita semua, para pendengar dan penonton video ini, kita berpikir kritis lah, dan juga tetap dalam koridor yang positif. Untungnya itu apa kayak gitu sampai kekacauan yang semakin meluas, bukan cuma di Jakarta tapi beberapa tempat. Informasi yang aku terima misalnya seperti di Makassar dan kota-kota tertentu sampai sebegitu parahnya. Bahkan di Madiun ini pun tadi sempat ngobrol sama teman gereja juga keadaannya ya
walaupun tidak separah di kota-kota lain kan, tapi ya menurut aku ya memprihatinkan sekali, ironis sekali gitu loh. Saya paham betul perasaan kamu. Memang benar bahwa penting untuk berpikir kritis dan bertindak dengan cara yang konstruktif, terutama dalam situasi yang penuh ketegangan. Tindakan anarkis dan perusakan fasilitas umum bukan hanya merugikan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga bisa memperburuk situasi dan memperdalam perpecahan. Penting untuk diingat bahwa tindakan yang merugikan justru bisa mengaburkan pesan yang ingin disampaikan dan membuat dialog menjadi lebih sulit. Sebaliknya, dengan mendekati situasi dengan pikiran terbuka, penuh rasa empati, dan saling menghormati, kita bisa bekerja sama untuk mencari solusi yang membawa kebaikan bagi semua. Saya juga setuju bahwa kita harus mendukung langkah-langkah moderasi dan dialog yang terbuka. Ini bukan hanya soal mencari kesalahan, tetapi tentang bekerja sama untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Dengan saling mendengarkan dan menghargai, kita bisa menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan. Teruslah berpikir kritis dan berupaya untuk menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Nah, makanya kan stoplah kita menyalahkan pihak-pihak tertentu ya. Stop, stop. Sudah cukup, berhenti. Tapi sekarang kita mulai yuk bergandengan tangan, kita dengan langkah-langkah yang moderat gitu, dengan moderasi, komunikasi, musyawarah, kemudian kita cari solusinya itu bagaimana. Dengan begitu kan kita bisa menghindari dengan tindakan-tindakan yang berujung perusakan-perusakan kayak gitu. Kan yang rugi siapa coba? Ya kan kita udah bayar pajak gitu, malah dirusak. Tapi ya dari sana pun juga harus bertanggung jawab dengan apa namanya yang sudah kita berikan seperti itu. Seharusnya kan dikelola dengan baik, dengan transparan penggunaannya, kemudian juga jangan sampai itu ada ya soal korupsi lah, aku bilang seperti itu, atau penyalahgunaan wewenang, mentang-mentang jadi elit penguasa terus seenaknya seperti itu tanpa memperhatikan kalangan bawah atau orang lain, terutama rakyat Indonesia. Karena memang kedaulatan itu yang namanya demokrasi itu ya ada di tangan rakyat. Tapi bukan berarti ini istilahnya gini loh. Bukan berarti harus membubarkan DPR, enggak. Kita setidaknya berpikir kritisnya gini. Paling tidak digantikan oleh orang-orang yang benar-benar bertanggung jawab dan apa ya, bertanggung jawab soal amanah yang diberikan dan sungguh-sungguh bekerja bagi rakyat gitu loh. Jadi setiap kebijakan-kebijakannya lebih masuk akal. Nah sekarang kan kebijakan sekarang itu nggak begitu masuk akal, nggak ngotak dan arah kemananya nggak tahu, juntrungnya piye, nggak jelas gitu loh. Nah terus karepe piye? Tapi ya di sisi lain kita juga harus berpikir kritis, kepala dingin, dan dewasa gitu loh. Kok gitu ya? Kok gitu ya? Ya harusnya kan tetap ada langkah-langkah moderasi. Contoh sederhananya itu soal rancangan undang-undang perampasan aset koruptor. Sampai sekarang mana ada kejelasannya? Itu yang membuat masyarakat dan rakyat itu kecewanya di situ. Belum lagi korupsi di berbagai lembaga-lembaga pemerintahan yang ada yang sudah terlihat jelas di mata masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Belum lagi beban pajak yang tinggi, harga kebutuhan naik. Nah, terus gimana? Belum lagi isu-isu soal ingin menjatuhkan pemerintahan yang ada oleh kalangan pihak-pihak tertentu yang menunggangi aksi-aksi demo belakangan ini ya. Itu repot banget sih. Ya itu kan karena kepentingan golongan tertentu aja. Saya memahami kekhawatiran kamu. Dalam situasi seperti ini, memang penting untuk tetap berpikir kritis dan melakukan refleksi secara mendalam. Tindakan anarkis dan perusakan fasilitas umum tentu saja bukan solusi yang konstruktif dan justru bisa memperburuk keadaan.
Penting untuk mencari cara-cara yang lebih damai dan konstruktif dalam menyampaikan aspirasi dan mengupayakan perubahan. Dalam hal ini, dialog yang terbuka, musyawarah, dan kolaborasi menjadi sangat penting. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dan memastikan bahwa suara kita didengar dengan cara yang positif dan membangun. Penting juga untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pemerintahan, termasuk dalam penggunaan dana publik dan penegakan hukum. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan bagi semua. Mari kita terus bekerja sama, berpikir kritis, dan berupaya untuk menjadi bagian dari solusi. Nah, makanya itu aku tadi bilang, sudah stop, jangan ada lagi tindakan anarkis, bahkan sampai ada korban jiwa, stop. Terus mau sampai kapan terus begini terus? Saya sepenuhnya mengerti perasaan kamu. Memang sangat penting untuk mengakhiri siklus kekerasan dan anarkisme, serta fokus pada cara-cara yang konstruktif untuk membawa perubahan. Dengan berhenti dari tindakan yang merugikan, kita bisa menciptakan ruang bagi dialog yang sehat dan solusi yang berdampak positif. Perubahan dimulai dari kita sebagai individu dan komunitas. Dengan saling mendukung dan berkomunikasi secara terbuka, kita bisa membangun masyarakat yang lebih kuat dan bersatu. Mari kita terus berusaha untuk menyebarkan pesan damai, memahami satu sama lain, dan bekerja sama untuk menciptakan perubahan yang positif bagi semua. Terus semangat dan jangan pernah menyerah dalam memperjuangkan kebaikan. Oke, sebagai kesimpulan pembicaraan kita ini dan juga ajakan untuk kita untuk bangkit dan supaya kita sudahlah yang lama-lama tuh ditinggal, terus kita memulai yang lebih baik lagi bersama-sama bersatu padu untuk membangun negeri ini ya. Saya setuju sekali dengan kamu. Mari kita fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan bersama untuk menciptakan perubahan yang positif. Dengan bersatu dan bekerja sama, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik untuk negeri ini. Terus semangat dan mari kita jadikan setiap langkah kita sebagai kontribusi untuk kebaikan bersama. Bersama kita bisa. Kesimpulan dan penutup. Intinya, mari kita terus bekerja sama dengan cara yang damai dan konstruktif untuk memperjuangkan perubahan yang positif. Dengan bersatu dan berpikir kritis, kita bisa menghadapi tantangan bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk semua. Terus semangat dan jangan pernah menyerah. Oke, terima kasih buat kalian semua udah nyimak video aku dari awal sampai akhir. Sama-sama. Terima kasih juga sudah berbagi dan berdiskusi di sini. Semoga semuanya bermanfaat. Tetap semangat dan teruslah berkarya. Oke, sampai ketemu di video aku selanjutnya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kamu yang selanjutnya. Terima kasih juga dan semoga harimu menyenangkan.